satu, on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jack, Mana ya? biang kerok. Saya sampai mati. Oke, balik lagi bersama gua Kucing Oren di acara konten ngoseng-ngoseng. Oseng terus. Oke. Oke, kita hari ini bersuan bersilaturahim kepada Bung Robert, ya kan? Biasa dipanggil siapa, Bung? Ente? Dipanggilnya kenal dulu. Kenal dulu. Ente siapa? Dipanggilnya banyak temen mangan Bang Robert, Bang Luto. Kalau nama aslinya panjang nih. Oh, waduh, boleh dah. Kenalan siapa itu? Namanya Muhammad Triyono Duto Pamungkas. Pantesan panggilannya cuma Duto Pamungkas Iya. doang ya. Berarti aneh panggil apa nih? Bung aja kali ya? Bung Robert ya? Janganlah nama asli aja deh. Oh, Bung Duto. Iya. Oke, siap, Bung. Oke. Langsung saja kita ke pembahasan. Pertama kita langsung ke keseharian aja ya. Keseharian dia karena udah lama kita tanya-tanya aja ya. Gimana, Bung? Keseharian ente nih? Keseharian pribadi. Sekarang ini nih. Sekarang ini kita kebetulan punya usaha nih, warung kopi. Wah, alhamdulillah ya. Punya usaha warung kopi yang sudah berjalan hampir 3 tahun. Namanya apa nih, Bung? Namanya sebenarnya tadi nggak ada nama, cuman anak-anak namain kuproy ya udah warung kuproy. Kuproy apaan tuh? Kuli proyek. Kuli proyek. Berarti yang jajan kuli proyek semua Iya. nih. Begitulah, ya sehari seperti itu jualan. Ya di saat ada pertandingan Persija kita tutup sementara untuk berangkat ke stadion. Masih bela-belain tuh ya. Masih ada cinta lah pasti ya kan. Insya Allah masih ada. Masih ada lah sampai kapanpun ya. Iya, betul. Persija selamanya apa ya Persija? Persija sampai mati. Persija sampai mati. Cakep nih ya kan. Ente jadi Korwil udah berapa tahun apa di masa tahun berapa Dari tuh? Ente Korwil berapa sih, Bung? Kebetulan gue sendiri dipilih jadi Korwil Korwil keempat di Kemayoran. Diangkat secara resmi di organisasi itu tanggal 5 Februari 2005. Wow, berarti lama juga. Korwil ya. keempat, pertama Bang Aji, kedua Bang Boy, ketiga Bang Ahyar. Nah, Baru keempat ente gue. tuh. Tadinya gue wakil dari Bang Ahyar. Oh, wakil Bang Ahyar. Bang Ahyar punya kesibukan setengah tahun, akhirnya dia ngundurin diri. Ya terpaksa gue naik. Jadi gue naiknya nggak dipilih, emang secara sistem. Oh, dari sistem ini manajemennya ya. Dari sistem Ente keorganisasian naik, ya. Wakil naik jadi Korwil. Oh, Bang Ahyarnya udah punya kesibukan lain atau gimana? Iya, Bang Ahyar lah saat itu punya kesibukan buka usaha jual mainan, agen mainan. Jadi takut nggak kepegang, akhirnya Bantuin ente bapaknya. naik. Betul. Berarti ente lumayan juga ada 2000 sampai 2000 berapa, Bu? Dari 5 Februari 2005 sampai 12 Februari 2012. 7 tahun. 7 tahun jadi Korwil. Set, lama juga. Terus kita kemarin nih, kita langsung ke pertandingan aja seru kayaknya. Boleh. Kita ke pertandingan yang mana nih? Waktu pas pertama aja deh. Pertama itu jadi Korwil pas pertandingan apa itu? Rame yang nonton? Pertama jadi Korwil, pertandingan sih kurang ingat juga ya. Tapi saat itu ya euforia Kemayoran lagi mulai tinggi-tingginya. Kan Bang Aji Korwil pertama itu dapat tugas untuk membanyakin ya. Banyakin anggota. Bang Aji, Bang Boy, Bang Ahyar banyakin anggota. Setelah gue naik jadi Korwil, anggota banyak tuh itu. Udah sekitar kalau nggak salah sekitar 600-an lah. 600 anggota. 600 anggota, alhamdulillah banyak juga. 600 anggota. Nah, gue ditugasin Bung Ferry untuk memberikan kualitas. Jadi kalau Bang Haji kuantitas, kalau gue kualitas. Sebagai Jack Kemayoran. Dan saat itu gue coba untuk bikin struktur kepengurusan. Nah, itu siapa itu struktur itu? Gue Korwilnya, Bang Doni wakil. Oh, Bang Do wakil. Bang Fadil sekretaris. Bang Alung nih Korwil kita sekarang ini dulu bendahara gue tuh. Yang megang duit. Yang megang duit. Wah, banyak ada juga Bang Agung bagian perlengkapan. Bang Agung, Bang Ponga perlengkapan. Bang Donkai dulu seni dan olahraga. Lagi itu masih di stadionnya mana, Bu? Lagi gue pertama jadi Korwil itu masih di Lebak Bulus. Oh, masih di Lebak stadion Bulus tuh. Stadion home Persija itu pasti Lebak Bulus. di Lebak Bulus. Kalau tempat home-nya tim sendiri itu di Stadion Menteng.
Tempat latihan berikut tempat peristirahatan Itu pemain. Senayan belum kepake tuh. Senayan belum. Dulu karena kita masih sedikit lah. Di Senayan itu paling final. Kalau Final final, tuh. karena Pasti animo Senayan banyak ya. di Senayan. Tuh pertama kali jalan berapa motor apa pakai bis tuh lagi tuh Bung Mayoran tuh. Waktu pas di zaman ente. Waktu itu motor sedikit ya, karena zaman dulu kita belum banyak punya motor ya. Kita naik Metro Mini. Oh, naik metro. Naik Metro Mini itu di bawah sampai di atas, waduh. Lo lagi itu mah belum diomelin di atas Belum ya? diomelin. Paling polisi, turun-turun. Begitu turun, jalan sedikit, naik lagi. naik lagi. Juga masih murah dulu Metro Mini. Ke Lebak Bulus itu masih 65.000 itu. Penyewaannya. Iya, nyewanya 65.000. Itu berapa metro tuh? 1, 2? Kita kalau hari biasa itu sedikitnya itu bisa 3 Kalau hari atau 4. biasa? Oh. Oh iya Bung. Tadi pas ente itu match hari biasa kan 3 metro. Kalau 3, weekend 3. bisa berapa itu? Kalau weekend hari Sabtu, Minggu atau bertepatan dengan hari libur itu tanggal merah itu bisa sampai 7, 8 atau mini. Iya. Keren ya, sampai atas bawah, pasti. iya, atas bawah. Wih, gila. Malah anak-anak senangnya di atas. Kalau motor dulu belum begitu banyak karena itu dia dulu kita anak-anak muda kita jarang punya motor. Jarang punya motor, Oh. yang punya motor yang orang-orang ke atas Iya, berarti ya. Kayak ente. Ya. Ya, berarti Mayoran punya spanduk kan pasti. Kan semua wilayah kan pasti punya ada spanduk nih, berarti menandakan ini dari Kemayoran nih. Ini dari identitas, ya. mana nih identitas. Ada kan spanduk itu? Kebetulan dulu zaman gue itu sebagai identitas Kemayoran kan kita dulu di Lebak Bulus itu di timur selatan. Jadi di belakang Gawon Selatan Serong, kita Serong. di pojok itu. Serong. Dulu karena di Lebak Bulus itu kotak nggak bulat seperti nggak Senayan. bulat, ya. Dia kepotong ya? Potong. Kotak-kotak gitu kan? Nah kita masang spanduk di situ. Wah, uang dulu ada ide. Ini ada besi panjang gini masih kosong nih. Gue coba ukur besi itu. Ukurannya kalau nggak salah saat itu 9 meter. Oh, main tuh dibela-belain ngukur tuh? Ngukur, cuman kalau gue bikin 9 meter ngepas doang. Gue kurangin jadi 7. Agar gue ada ide bikin spanduk gede tuh. Ukuran 7 ke bawah 10. Tuh gue ukur. Bawahnya itu kalau sampai mentok cuma 8. Nah karena gue panjangin biar masangnya agak miring gitu. Berarti itu spanduknya gambar apa, Bu? Mayoran? Gambar Binyamin. Binyamin. Yang kayak gini bukan ya? Iya betul. Oh, gede banget. Itu 7 kali ya. 10 itu. Ini sampai atas-atas juga. Iya. Itu ke bawahnya berapa itu? Ke bawah 10 meter. 10 meter. Kalau manjang ke sampingnya 7 meter. Tiket lagi itu berapa, Bu? Tiket gue sempat ngalamin itu 2.500 kalau nggak salah. Masih 2,5. Oh. Sama mobil bayar berapa jadinya? Sama mobil itu Sama dulu, uang mobil, uang kas. sama uang mobil itu awal gue jadi Corwheel 6.000, 7.000 deh. 7.000 udah Karena dapet tiket, udah mau mobil tuh. ya. Karena Wah, dulu murah banget. nyewa mobil murah tuh gue bilang 60.000. Tuh ya. 60.000 kalau kita isi bisa di atas bisa 30 atau 40 orang, di bawah bisa 30. Kalau taruh isi 60, patungan 1.000 doang ibaratnya. Kalau di situ mah belum ada gesek-gesekan kali ya? Ya dulu gesek-gesekan sih ada, cuman ya apa ya? Sama anak sekolah ya? Gue juga pernah ikut tuh lagi tuh sama iya. anak sekolah ya. Kenapa Suka anak sekolah songong-song juga ya? Ya ngeledek-ngeledekin. Ya teman-teman juga yang misal kita lewat sekolah si A, inisial A, ada teman-teman yang sekolah di B. gitu. Ceritakan, Bantu dong gue di sekolah ini. Oh gitu Akhirnya dia. jadi ribut, pernah tuh ribut. Sampai kita akhirnya, ya kebetulan teman-teman kita ada yang alumni situ akhirnya dilerai. Oh ditengahin. Itu udah pasti bentrok tuh ya. Tiap sore ya? Tiap berangkat apa tiap Setiap sore? biasa itu kita kalau mainnya sore pulang. Oh pulang. Pulang kan biasanya maghrib tuh di jalan. Biasanya itu kalau pulang itu di daerah Mampang. Mampang ya? Oh, daerah Mampang. Pas lampu merah tuh? Iya, sering diledekin. Weh, DJ Katro, kita turun anak tahu sendiri. Iya. Nggak boleh diledekin, ya kan? Udah gitu kita abang-abangan lagi ya kan. Yang turun yang tua-tua. Iya. Ya. Ya udah kita bicara sekarang ke OW aja ya, Bung. Kayaknya OW seru nih lagi itu OW pertama kali jadi ini. Jadi Corwheel. Ente. OW kemana itu, Bung? Jadi Corwheel Pas pertandingan apa itu? itu pernah ngalamin itu kalau OW yang deket Tangerang. Oh, Tangerang Lawan dulu Persita pertama. ataupun Persikota. Wah, itu tuh pasti panas tuh ya. Kan? Wah itu gue paling pusing tuh kalau OW ke situ tuh. Jaraknya deket tapi makan waktunya banyak, lama. Itu 2 atau 3 hari sebelum berangkat sibuk nyari mobil, nyari Patas, Mayasari ataupun bis
pariwisata lain Yang mau disewa ke sono. yang di sono. Rata-rata mereka nggak mau, khawatir bis kacanya pecah nggak diganti. Nah kebetulan kita kita punya uang kas, jadi Jaminan. ada jaminan uang kas, kita berani, dan setiap ada kerusakan pecah itu kita selalu ganti itu. Itu susah tuh, ada jaminannya. lama nyarinya, kesananya nggak mulus, selalu ada gesekan, apalagi pulangnya. Aduh, pulang kita pernah tuh dari stadion Benteng Ya? dari stadion Benteng sampai pulang itu mau masuk tol itu jalan kaki. Itu karena supporter tuan rumah nggak puas, ditimpukin mulu tuh. nggak puas dengan hasil pertandingan kita menang, dia nggak senang kita datang dalam jumlah yang banyak. Iya, akhirnya kita putuskan untuk jalan semua tuh rame-rame tuh, sepanjang jalan tuh orang kampung, orang supporter, wah selalu ngeribut Dari stadion sampai tol ya? Iya, sampai tol, masuk tol itu. Kemana lagi nih Bung? Habis dari Tangerang. Maaf dipotong. Iya. Mau pesan kopi gak? Siap. Boleh. Kopi hitam nih, aneh nih. Hitam. Iya. Kopi hitam juga deh. Oke, tunggu Bang ya. Iya. Jangan lama-lama, udah haus nih, ngobrol udah banyak nih. Makasih ya Bang ya. Oke. Kalau tur jauh itu yang berkesan ya ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Berkesannya pertama perjalanan kita selalu ada hambatan tuh di kereta tuh. Oh, naik kereta lagi tuh. Iya, naik kereta. Wah, kita bisa satu kereta dari rangkaian pertama sampai rangkaian 11 kalau nggak salah satu kereta tuh. 11 Cuma gerbong. dulu gerbong masih bebas kali Bebas. ya, nggak kayak sekarang ya. Nah, sekarang dulu itu kebetulan gue selalu ditunjuk dari pengurus pusat, walaupun tidak jadi ketua rombongan, selalu gue jadi ke Penanggung jawab lah. penanggung jawab untuk koordinasi ke stasiun Senen. Untuk Sebagai tuan rumah yang deket ya. pembelian tiket itu dulu kita selalu beli tiket itu dihitung satu gerbong, Cing. Mau diisi lo 150, 200, ini satu gerbong. Wah, lo umplek-umplekan lagi Iya, itu ya. satu gerbong itu kita harus bayar 106 tiket. Karena kapasitas seat bangku itu 106 setiap gerbong. Itu ada pembatasan nggak tuh? Pembatasan apa? Ketika NTUW, terus ada pembatasan tiket nggak lagi itu? Oh, enggak. Misalkan kuota ini buat Jackman kuota UW-nya berapa sekian? Enggak. Enggak. Kita, ya, enggak. Jadi semua yang berangkat pasti masuk stadion tuh. Masuk stadion. Ya untuk kereta kebetulan kita selalu koordinasi dengan pihak stasiun Senen tuh. Terutama di kepala tiketing dulu Pak Sugeng kalau nggak satu. Wah itu Dia udah biasa lah kalau nerima ente kita, ya. nerima kita selalu dengan ini. Kalau dengan lebar lah, Lapang dada lah ya kan? ya. Kalau di stadion ya tergantung itu juga tergantung tuan rumah kapasitas stadionnya. Kayak di Malang kita ya dibatasin karena teman-teman Aremania juga banyak gitu. Juga ya dia. Jadi kita selalu antusias. dibatasin. Waduh. Jadi ngerepotin ya, makasih ya. Terima kasih nih. Kita sambil ngerokok juga nggak apa-apa, Bung. Silakan, Ngerokok Bung. Iya, santai nggak apa-apa. Orang kita namanya juga ngoseng iseng ya kan. Iya, kita selalu diterima lah sama supporter tuan rumah. Yang berkesan, yang paling ya, semua sih berkesan bagi gue. Yang paling terkesan itu ke Solo kalau nggak salah tuh, 8 besar Solo. tuh. Gitu. Wah, itu mantap tuh. Ani juga ikut tuh ini, di situ. iya. Iya. Kita Taruh Ani sampai- minum korek dulu dah. Kita sampai Ada kan nih korek nih? Iya, sampai berapa ya? Seminggu ya. Solo sama di Malang tuh yang lama tuh. 10 harian ada kan? Iya, 10 harian. Wah, Berapa itu tuh. pertandingan kita tuh. Itu juga buat gue berkesan, Bu. Karena habis dari situ juga dapat kaos tuh. Yang kaos hitam juga, yang kita pulangnya. Dia dapat kaos tuh, ambil tuh di sono. Yang peta-peta itu tuh, jalanan-jalanan. Nah, itu emang paling berkesan. Begitu pas 8 besarnya juga kita dibuang ya, kemana Bu? Sidoarjo ya? Sidoarjo. Pas pertandingan terakhir yang Kediri sampai dibakar tuh. Oh, yang Kediri, iya, yang Bentrok sama Aremania ya kan? kita di itu bukan di Blitar. Sidoarjo. Bukan di mana? Yang Stadion Wilis itu. Kita di Stadion Wilis di di Jawa Timur juga. Kita dibuang ke sono tuh ya. Orang harusnya mainnya di Solo, tiba-tiba langsung dibuang ya kan. Berangkat malam-malam ya kita ya. Iya, ingat. Tapi waktu itu perjalanan mulus gak tuh ke Sidoarjo? Kan kita ada gesekan sama Ripal tuh yang. Iya, begitulah, ada sedikit ya sambit-sambitan. Oh, itu mah udah wajar jadi supporter. Bagi supporter ya. Kalau sekarang udah damai kali ya? Ya, Sebagian sebagian damai, tapi kita udah untuk mengarah ke damai yang lebih besar itu
sekarang Harus lah, sedang sekarang proses. udah tua Bung, ngapain nih kan ribut-ribut mulu, capek ya kan. Sekarang ngerokok udah ya? damai aja Sambil lah. ngerokok ya? Iya, sambil ngerokok santai aja. Bos, balapan besar kita lolos gak tuh Bung? Yang 8 besar di mana tuh? Solo kan lolos kan kita Yang di tuh, Solo ya kan? kita lolos bareng Papua. Papua, Semifinal kan? semifinal Papua ya. Yang akhirnya kita nggak juara, yang kalah itu ya. Itu dia. 2000 Udah capek-capek, 2010 apa 2012 lah ya? Oh, enggak itu 2000 masih 2015 ya? Sekitaran 15-an. enggak itu masih gue core wheel 2008 8 ya, 2008 ya? Sekitar 2008 oh, kita kalah sama Papua. Iya pas final mah kita semifinal Senayan 2008 itu orang kita kalah di Liga, terus berapa minggu kemudian kalah di Copa ya. sama Arema. Udah nggak juara lah. 2 kali kalah tuh, 2 kali final, 2 kali kalah sama Papua sama Arema kita kalah. Udah capek-capek nemuin ini Bung ya. Udah bela-belain kan ente kan. Aneh juga sama bela-belain. Akhirnya kalah juga. Kalah juga. Ada lagi yang berkesan tentang UWN ente? Ya, OE selalu berkesan. Saya ya Yang diingat teman-teman aja sama ente lah. Teman-teman kan gua udah banyak lah UWN teman-teman mana aja. apa kompak bener di kalau kita home kompak tapi away kita jauh kompak, rasa kebersamaan. Makanya gue selalu bilang slogan kebersamaan juga kami, karena pernah gue ngerasain kita tur yang mana ya, ke akhirnya kita jalan-jalan tuh habis main pertandingan Persija kalau nggak salah di Jogja gitu. Oh Jogja. Lawan PSM ya? PSM Jogja itu kalau nggak salah Copa. Terus besoknya kita, wah ada ini nih, kita daripada kita bete, iseng yuk ke mana? Malioboro gitu. Pantai Parangtritis. Wah di situ gue salut apa kebersamaan kita tuh, makan. Walaupun makannya sehari sekali. Nasi bungkus, 1 bungkus itu buat 5 orang. Buset. Iya, 5 orang ya. Ulang, nih makan satu-satu ya. Ulang, atau si A makan 1. Udah si B 1. Iya, cuma nasi, sayur sama Sambal. tempe goreng 1, telur dadar 1. Bukannya nasi kucing ada Bung di Jogja? Kan cuman kita di pantainya. Di pantainya nggak ada, nasi kucing dikit. Itu ya dikit tapi lagi nasi kucing. Itu rame-rame tuh. Rame-rame di situ kebersamaannya kita tuh. Baru kelihatan tuh. Emang Mayoran kompak ya. Kompak kita. Masih digaungin nggak di zaman itu? Jadi setiap habis away langsung tour ya kan, atau ke tempat wisata sampai sekarang masih kali ya? Masih ya. Ya itu apa ya, sebenarnya itu nggak kewajiban, tapi saat kita masih ada uang kas, teman-teman masih sehat, yuk ada waktu untuk sebelum pulang kita coba mampir ke tempat wisata. Kalian refreshing ya. Refreshing. Jadi nggak selalu nonton bola doang. Benar-benar. Terus ente nih katanya Mayoran punya OBK nih ente nih. Nah, ente bajunya apaan tuh? Kesurupan nih? Iya, sebelumnya maaf teman-teman, gue nggak pakai kaos oranye. Ya nggak apa-apa sih. Gue pakai kaos hitam, tulisannya kesurupan. Itu baju apa tuh? Ini Orkes Biangkerok. Oh. Ini salah satu band yang ada, bukan salah satu band, satu-satunya band yang ada di Kemayoran. Lahirnya di Kemayoran. Iya, kebetulan saat itu pas gue jadi core wheel. Itu 2000 OBK itu awal-awal latihan itu 2008. Itu awal latihan di rumah Bang Roy. Studio apa namanya itu, Bu? Bang Roy Studio 66 apa ya? Bukan, dulu punya studio khusus dia. Buat latihan anak-anak. Buat anak OBK latihan. Personilnya siapa ya, Bung, lagi itu, Bung? Awal-awalnya personilnya Pak Im masih drum. Pak Im drummer. Rahmat bass sih. Rahmat bass. Iya. Itu ada Adi itu ponakannya Bang Haji, melodi. Vokalisnya almarhum. Pertama ada lagi Bang Fadil. Bang Fadil megang bass. Rahmat hitam, Bang Fadil bass, Adi melodi, vokalisnya Ade almarhum. Wow, BK. Itu Ade sama Adi ponakannya Bang Haji. Oh, Bang Sami Haji. Sering waktu mungkin beberapa personil BK punya kesibukan, akhirnya ganti formula, ganti personil. Sekarang di situ yang pergantiannya ada di mana tuh, Bung? Awalnya
vokalis yang utama karena vokalisnya ganti. Si Ade udah meninggal, ganti Bob. Oh, Bang Bob, Bob. Sampai sekarang kan Bang Bob ya. Terus Bang Paim karena punya momongan, masih punya anak dan kebetulan punya cucu baru, Paim istirahat dulu, digantiin Kukun main drumnya. Saat ini personilnya ya Bob vokalis, Bang Omat melodi, Rahmat ritem, Bang Omat bass, Rahmat ritem, si Kancing melodi, Bob vokalis, terus si Ompong organ. Organnya. Berarti manajemennya kalau setiap ada yang mau nyewa, ada yang mau ulang tahun, nyewa OBK ke ente dulu apa gimana tuh koordinasinya? Enggak, dari awal berdirinya OBK, ya gue sering ke personel OBK, silakan gue coba untuk membentuk, menyatukan OBK, personel OBK, silakan teman-teman OBK yang berkreasi. Dan Korwil dari dulu, zaman gue nggak pernah minta hak, minta via tunggal, silakan teman-teman berkembang. Itu gue sempat bikinin album pertama tuh. Kebetulan dulu Cing Kemayoran itu paling banyak uang kasih. Alhamdulillah. Di zaman dipegang Bang Alung tuh, kalau kita sekarang tuh. Wah, Bang Alung kalau megang duit mantep. Mantep ya dia. Iya, sampai gue punya uang kas itu 18 juta itu dulu. Buset. 18 juta itu 2009. Sekarang masih ada gak uang kasnya? Minjem loh. Uang kasnya Ane buat puterin dulu nih. buat bikin itu, buat bikin album WK. Oh, buat bikin album WK. Album pertama itu gue habis 16 juta. Iya. Bikin album WK. Iya. Di situ apa ya? Kalau dibilang Modal rugi waktu, modalnya nggak balik. Ya cuman ada kepuasan aja, kepuasan gue sebagai gue dan teman-teman pengurus Kemayoran puas dan teman-teman personel OBK juga puas karena mereka baru pertama kali itu dibuatkan album, itu bentuk CD itu. Udah Kemayoran punya ya, Iya, puas lah pokoknya 16 juta itu dulu gue bikin tuh. Set Pakai uang kas itu. Untung duit pribadi ente nggak kepakai juga. Nggak ada. Kalau ente pakai juga lah. Yang dulu sampai sekarang eksis dan sampai sekarang teman-teman juga menghargai mantan-mantan pengurus yang dulu membidani lahirnya OBK. Ya gue juga nih kaos mau dikasih. Alhamdulillah. Aneh. Tahu bintang OBK. Ya. Iya, makasih OBK nih. Begitu gue chat kan iseng-iseng hari Jumat, hari Kamis tuh. Gue nggak punya atribut OBK gitu loh. Gue coba deh mau beli. Ternyata Bob ngerespon baik. Bang, ini ada bang. Berapa Bob? Nggak usah bang. Bob nanya, bang, kenapa sih nyari kaos OBK? Bob, iya gue ada suatu kebanggaan di dalam tulisan ini. Orkes Biang Kerok. Itu ada bagian dari gue. Walaupun gue hanya bagian yang paling terkecil di dalam tulisan ini, tapi gue ada bagian di dalam tulisan ini. Jadi gue bangga pakai kaos ini. Kenapa namanya Orkes Biang Kerok? Orkes itu kalau nggak salah nyiptain Bang Doni deh, daripada kita band. Dulu sempet band Biang Kerok, cuman band itu kayak kesannya kita mewah ya. Udah biasa lah. Karena Bang Doni itu kalau nggak salah orkes, ya kenapa namanya Biang Kerok? Apa ya Biang Kerok itu? Biang Kerok emang udah jargonnya Kemayoran. Iya, salah satu lagu, kalau nggak salah lagu dan filmnya Bang Ben, Benyamin. Iya kan kita dari dulu bikin spanduk Benyamin, almarhum Benyamin, bikin atribut segala sesuatu ada logo Benyamin nih. Sampai zaman era Bang Tugi Korwil tuh dinaikin lagi tuh sampai logo patennya Kemayoran Benyamin yang sekarang kita pakai tuh. Sekarang ya. Itu Bang Tugi, makasih juga tuh Bang Tugi naikin mantap. Bang Ben tuh. Minum aja nih. Yes. Nah, tarik dulu minum. Waduh, enggak, kopinya mantep enggak? Wah, Bang Gupro makasih ya. Nah, Bung nih. Kemayoran pakai Benyamin kan udah pastilah karena kan Benyamin juga dari Kemayoran kan. Kenapa nggak pakai logo-logo lain lagi kayak ada nih Lenteng Agung, pakai Patile tuh. Pokoknya macan lah paling banyak kan udah ciri khas lah. Apa gimana tuh, Bung? Ya, kenapa Kemayoran ngambilnya logo Benyamin karena almarhum Bang Ben itu terlahir, terbesar sampai meninggal itu di Kemayoran. Dan beliau itu salah satu, mungkin satu-satunya artis yang asli Betawi dan mengembangkan budaya Betawi, membanggakan budaya Betawi. Itu juga syutingnya di Kemayoran tuh ya? Iya. Banyakan ya? Dan mungkin orang-orang lain itu, wilayah lain itu selalu identik. Kalau gue tanya, gue pernah lagi nongkrong Bekasi, tinggal di mana bang? Di Kemayoran. Oh dekat rumah Bang Ben ya? Iya dekat.
selalu menanyakan Kemayoran, berikut nanyain Bang Ben. Udah gitu kenapa judulnya yang diambil Bianchero kan masih ada itu tuh yang sepatu bot tuh yang judul kan ngambil dari judul-judul film yang dulu kan? Iya Ya kan? Bianchero apa ya? Bianchero orang kalau sekilas rusuh, emang sih rusuh, nggak baik, badung. Biang keladi ya. Iya, Kan? biang keladi ya. Kita cuman di situ kita tidak ngambil negatif, kita ngambil positif ya. Biang keladi positif. Badungnya positif. Biangkerok positif, kita bukan negatifnya gitu loh. Ya dengan terbukti maksudnya. Terbukti kita di organisasi tuh ya perlu teman-teman ketahui. Jackmania kemarin itu pernah meraih penghargaan dari pengurus pusat Jackmania. Oh, pernah tuh? Pernah dapat penghargaan. Anggota terbanyak, core wheel terbaik ulang tahun ke-10. 1 dekade The Jackmania itu kita dapat penghargaan core wheel terbaik saat itu. Kebetulan ente pas zaman ente terus ente yang naik tuh. Iya. Ente dipanggil. Pas gue jadi core wheelnya naik, ketua panitia gue lagi. Ya. Orang dalam ya kan. Acara ulang tahun 10 tahun Jackmania itu gue ketua panitia. Dan teman-teman panitia yang lain nggak tahu, nggak bilangin. Gue juga kaget. Lalu nggak bilang gue ini. Surprise ya? Surprise. Jadi gue nggak tahu nanti siapa core wheel yang terpilih jadi core wheel terbaik gitu. Gue kaget gitu. Kemayoran. Lah gue bilang, iya di situ gue apa ya? Ada rasa bangga lah pasti. Bangga, ya. senang, masa iya mantep lah teman-teman. Tapi suka duka jadi sporter gimana nih Bung? Iya suka dukanya banyak. Kalau ya tadi kita udah bahas pertandingan di sisi sebelum pertandingan banyak kayak 1 hari sebelum pertandingan kita selalu briefing, ngambil tiket. Itu gue kalau ke Lebak Bulus itu berangkat sore jam 4, jam 5, itu pulang jam 2, jam 3 malam. Buset, benar-benar Udah gitu gue menyita waktu ente tuh ya. Abis briefing ini, ntar briefing ini lagi, abis briefing seluruh pengurus, briefing core wheel. Setelah briefing core wheel, briefing Korda Jakarta Pusat briefing. Wah, Padahal ente tanpa bayaran tapi pakai hati ya. Iya Kalau pakai bayaran mah udah dibayar berapa tuh ente? Mahal ya. Kalau udah gaji gede kali. Orang gue itu kalau Lebak Bulus itu gue dulu nggak kerja, jadi ya gue luangkan hidup gue, waktu gue untuk Persija Jackmania. Sampai gue mau ke Lebak Bulus saya briefing, gue dulu zamannya SMS. Bendahara gue tuh Bang Alung sekarang Korwil. Lung, gue bagi duit dong ceban buat beli bensin ke Lebak Bulus. Ceban itu hitungannya 2 liter. Pas bensin berapa tuh? Goceng apa yang pas 4.000. Oh, 4.000 bensin. Masih 4.000, jadi gue beli 2 liter karena perhitungan gue 1 liter bensin itu cukup 20 kilo. Dari jarak Kemayoran ke Lebak Bulus tuh 20 kilo. Ente naik motor apaan tuh? Naik motor Suprapit dulu gue beli tuh. Oh, Suprapit ada. Suprapitnya namanya apaan tuh? Ada ciri khasnya Ada kan? gue namain dulu Japra. Set, Japra apaan tuh? Japra Jakarta Supra. Jakarta Supra tuh. Yang punya Supra tuh namanya Japra ya. Jadi orang bingung kok orang ketawa namanya Japra. Iya, Jakarta Supra. Japra apa ya? Orang Betawi kan Japra. Iya, benar-benar. Jakarta Supra. Gue cat oren, ciri khas tempel-tempelan stiker, Bang. Dari Korwil Lion, Bang. Tempelin stiker ya udah tempel. Lah udah kayak yang di truk aja ente. Tim ekspedisi ya kan jalan-jalan. Iya. Ada stiker-stiker. Jakarta Supra. Iya suka duka gitu, kita briefing, ngambil tiket. Udah gitu sampai malam deh tuh. Tapi ada lah kesenangan pribadi. Ente pernah ngomong dengar-dengar nih aneh nih ya kan. Ente cinlok juga tuh ya kan di Persija ya kan. Ada bawa hikmahnya juga kan Persija cinlok. Iya. Sebenarnya apa ya, bukan cinlok, jadi karena kan apa di agama juga pernah dibilangin, pernah ada kata-kata jodohmu di sekitarmu. Kebetulan saat itu gue sering main di hutan panjang. Gua jatuh nggak jauh dari pohonnya. Di Secret Bianchero Kemayoran. Kebetulan kenal seorang wanita di samping Secret. Yang alhamdulillah sekarang jadi istri gue. Iya, alhamdulillah deh. Sampai sekarang nih. Iya sih, sekarang masih. Sampai sekarang masih kan? Masih. Tapi udah punya bocah. Ada punya anak baru 2, 1 perempuan, 1 cewek. Ada rencana lagi mau 12, 11, 17? Nggak ada. Kirain mau bikin lagi ya kan karena udah merintis ya. Tuh kan nonton Persija ada juga nih yang cinlok nih ya kan. Sampai tahun ntar kalau para pemirsa ya kan anggota kalau emang udah cinlok, alhamdulillah.
selepas ente jadi korwil nih Kemayoran, terus ente bertugas lagi gak? Apa ente ada suruh ke pusat, apa pusat ngambil ente? Kebetulan pas masih jadi korwil juga, pas jadi korwil, gue jadi kepengurusan pusat. Oh, menjabatnya sekaligus pas jadi korwil. Dia itu jadi ketua tiga Jackmania. Ketua tiga Jackmania. Kayak gitu ketua umumnya siapa, Bung? Waktu itu pertama gue jadi korwil masih Bung Ferry, ngerasain Bung Ferry. Pas Bung Ferry. Ngerasain Bung Ferry, Mas Danang 2 periode, sampai Ariko juga ngerasain jadi pengurus bukan korwil. Tapi yang jadi korwil terus pas jadi korwil Kemayoran tuh ente. Masih jadi korwil Kemayoran juga double job, jadi ketua 3 Jackmania. Saat itu teman-teman banyak yang protes, oh nggak bisa lo 2 rangkap jabatan. Tapi ya silakan orang saat itu Mas Danang nugasin seperti ini. Orang yang mau ya. Iya, kira 2012 gue kalau sekarang Muswil ya. Iya Muswil. Berakhir kepengurusan gue. Berakhirnya tugas gue sebagai korwil Kemayoran, tapi saat itu gue jadi ketua 2 tapi tugasnya sama, membidangi korwil dan korlap. Nah gitu, ente pas tahun berapa itu pas pergantian korwil itu? Habis jabatan itu? Lagi itu tahun 2012. Itu terakhir tuh ya udah ya? Tanggal 12 Februari 2012 itu kita ngadain Muswil di Benua Dempet. Kepilih Bang Doni sebagai korwil, pengganti gue korwil kelima. Dia korwil kelima tuh. Tapi saat itu gue tetap jadi pengurus kepengurusan pusat. Masih ya? Jadi ketua 3, ketua 2, ketua 1, dan terakhir gue jabat ketua harian periodenya Bung Ferry tahun 2017-2020. Tapi ente ada harapan kan ke depannya buat organisasi di Kemayoran ini nih, biarin berkembang, biar meluas gitu. Ada harapannya tuh? Ya harapan gue kalau sampai detik ini bagus, silakan dipertahankan. Dan silakan teman-teman terutama yang muda-muda yang masih bergairah menciptakan kreasi baru, inovasi baru, kolaborasi lah. Iya berkolaborasi dengan yang senior, saling komunikasi, ya biar tidak adanya miscommunication gitu loh. Jadi yang kalau gue selalu filosofi yang tua menyayangi yang muda menghormati menghargai yang tua. Yang tengah-tengah? Yang tengah-tengah biarin aja. Kan di sini yang benar biarin aja, diam, dokem aja. Ikut aja ya. Kita junjung itu aja. Insya Allah kita kita enjoy dan selalu enak lah. Ya kalau kedepannya ya silakan teman-teman yang saat ini terutama teman-teman saat ini ada di kepengurusan mau dibawa kemana organisasi ini. Kalau mau biar biasa-biasa aja, silakan biasa-biasa aja. Kalau mau diperbaiki lebih bagus, lebih unggul lagi, silakan. Yang terpenting gue sebagai mantan korwil, ya ikut membantu bila mana ada kejanggalan. Bila mana ada sesuatu yang kewas di Kemayoran, ente ikut campur tuh pasti. Ya menengahkan lah. Biasanya korwil Bang Alung misalkan ada kejadian-kejadian khususnya negatif ya, tuh besoknya ke rumah gue tuh pagi-pagi. Sharing. Iya. Bang Ubed, Bu, ada Bang Ubed? Ada. Ngobrol-ngobrol, memang ada kejadian ini. Ya gue sebagai mantan korwil ya coba ngasih masukan yang positif lah yang pasti. Positif, yang baik lah. Ya gue senang maksudnya saat ini, gue tidak mau berada di organisasi lain selain di Jackmania, karena Jackmania itu organisasi yang besar di Kemayoran. Gue sampai saat ini mungkin ya bukan gue sombong, dikenal. Tapi masih dikenal di Kemayoran gitu. Iya, teman-teman masih di jalan, Bang. Kalau bini Pak, saya Pak nggak tahu siapa. Bang, masih udah pakai helmnya masih pada kenalin ya. Kayak kemarin jalan sama bini udah pakai topi kan, kalau jalan gue selalu pakai masker. Iya, sampai dari belakang, Bang, hei. Oh, dari mata aja udah ketahuan ente macan Kemayoran. Sekali bini saya Pak nggak tahu siapa. Ya terkadang lupa karena udah lama kenal gitu kan. Dulu gue saat gue jadi korwil tuh 1.500 anggota. Anggota. Iya tuh rekor terbanyak gue pernah bawa anggota itu sampai 1.500 tiket habis. Tuh lagi tuh pendaftaran
KTA? Waktu Berapa itu itu, Bu, pendaftaran harga itu? KTA masih berapa ya? Masih 20.000 ya? enggak, 15? udah 35. Oh, udah Saya 35 dapat kaos baju sama ya? KTA. Bajunya apa itu, Bu? Kayak gitu kan dapat baju kan pasti. Dapat Gua anak baju. Jakarta ya, kalau nggak salah ya? Iya, gua anak Jakarta. Yang belakangnya gua anak Jakarta tuh. Gua anak Ente Jakarta. masih ada gak bajunya? Udah nggak ada, kecil. Udah kecil. Iya, tadi bilang apa ya? Untuk kedepannya teman-teman apa ya? Kita susah ngebangun ya. Perumpamaan bangunan kita udah Pondasi. capek-capek bangun dari pondasi, dinding sampai atap kita bangun. Itu perlu waktu, tenaga, biaya yang tidak kecil. Dan jauh lebih susah itu kita merawat menjaga bangunan itu. Siapakah bangunan itu? Ya organisasi Jackmania Kemayoran. Ayo kita jaga, kita rawat setelah pendahulu kita ngebangun. Ayo kita jaga, kita rawat. Sama-sama ya. biar tetap keeksistensiannya tetap berjalan gitu loh. Untuk anggota ya itu dia menghormati, patuh, tunduk taat sama Korwil. Gue selalu tanemin gitu. Patuh, tunduk taat sama Korwil. Siapapun korwilnya dia Siapapun pemimpinnya. Korwilnya. Terus berikutnya patuh taat sama teman-teman pengurus yang ada di pusat yang memakai edikat, menghargai itu yang muda, menghargai yang tua menyayangi, mencintai yang muda. Tuh, baik teman-teman nih. Ini kita udah mau kelar ya kan. Kita langsung ke pertanyaan nih, Bung. Iya, boleh. Ada pertanyaan nih dari siapa nih? anggota Jack Kemayoran nih. Pertanyaan pertama. Kenapa Bung sampai secinta ini sama organisasi di Jack Mania dan Persija? Kalau untuk Persija dulu ya, untuk Persija karena jati diri anak Jakarta. Ya kita tidak ada yang dibanggakan di Jakarta selain Persija. Boleh Persija punya atrium, punya mall Cempaka Mas, punya lingkungan mewah gitu, hotel, tapi itu bukan dari kita kan. Kita tidak bisa memiliki, cuman yang kita bisa miliki yang besar itu Persija. Karena Persija buat semua umur masuk lah ya. Masuk, dan tim sepak bola. Tim sepak bola yang olahraga digandrungi semua kalangan, tua, muda, bahkan wanita pun senang dan ada sepak bola wanita. Udah gitu sekarang udah banyak yang bawa anak lagi. Sekarang udah diganyang-ganyangin tribun tanpa asap lagi ya kan. Iya, itu bagus ya? Bagus Bagus itu. Bung menurut ente itu. Karena ya saat ini tidak hanya kaum pria dewasa yang datang ke stadion, Anak-anak ibu-ibu gendong anaknya. Dulu takut ibu-ibu bawa anaknya, nggak boleh nonton. Karena mindset supporter ya. Sekarang udah lebih enjoy, lebih nyaman lagi, ibu bawa anak, bawa balita, bayinya dibawa ke stadion. Itu bagus juga ya. Kita ya kalau memang ada peraturan tanpa asap ya teman-teman yang rokok, gue juga perokok di luar sebelum pertandingan ataupun saat istirahat di Seenggaknya luar. minimal keluar atau enggak kalau ada anak bayi jangan ngerokok dulu lah, Jangan hormatin dulu, ya. betul, menghargai ya. Nah, untuk Saling cinta menghargai. organisasi itu dia, gue bilang sekali lagi, tidak ada yang gue banggain, gue senengin dalam organisasi di Jakarta yang selain Jackmania. Pertama apa? Ya Jackmania apa yang membuat kita khususnya di Kemayoran saling saudara. Gue kalau di Kemayoran itu nggak takut, artinya nggak takut kehausan, kelaparan. Iya, Udah biasa lah ya. Iya, sama aus lapar, nongkrong di sini dikasih makan, dikasih minum, nongkrong di sini dikasih dimakan minum, di sini tawarin rokok, tawarin apa, kopi, enak. Jadi persaudaraannya kuat di Jackmania itu, khususnya di Kemayoran. Untuk di luar Kemayoran apa lagi? Kita banyak teman-teman saat ini tuh sampai kurang lebih 100 korwil. Kita Main ke korwil mana ya pasti iya, dijamu lah ibaratnya datang, gitu ya. kasarnya air putih sama kopi aja dapat gitu. Coba kita masuk organisasi yang lain belum tentu seperti itu gitu loh. Benar. Di Jackmania asik bener. Kebersamaannya ada Iya, ya. orang gue bikin KT itu dulu tahun 99. Belum nanya nomor KTA gue. Ya, gue lupa. Iya bener ya. Nomor KTN itu berapa itu? Nomor KTA gue dulu JP. JP itu artinya Jakarta Pusat. Oh, JP itu Jakarta Pusat. JP titik 5 itu Liga ke-5. Titik 00199 itu nomor anggota gue 199. Titik 02 itu bulan Februari. Titik 99 gue masuk 99 bikinnya bulan Februari tahun 99. Berarti itu lagi itu jumlahnya 1.500 ada ya? Dulu masih dikit.
Masih dikit tuh, Jackmania masih berapa? Masih ratusan. Ratusan doang. Di organisasi Kemayoran nih, Apa? buat kedepannya gimana? Itu dia teman-teman ya, apa itu bilang harus merawat, menjaga bangunan itu dia gue bilang. Kita para pendiri dahulu sudah membuat bangunan yang baik, yang bagus. Nah sekarang generasi sekarang itu menjaga, merawatnya. Itu dia gue bilang, siapa, apakah bangunan itu? Iya, organisasi Jackmania Kemayoran. Mari kita bersama kita jaga keeksistensiannya gitu loh. Caranya? Nah, caranya itu dengan membantu kinerja Korwil, kepengurusan yang Mendukung ada, gitu ya. membantu mendukung. Kalau memang bagus, ya kita apresiasi dengan bagus. Kalau memang buruk, ya kita kritisi dengan yang baik gitu. Untuk mengkritisi, untuk membangun Biar jadi lebih baik lagi. lebih baik lagi dari kesalahan yang ada. Oke Bung, terima kasih, pertanyaan pertama udah dijawab nih teman-teman. Sekarang ke pertanyaan kedua nih Bung. Tanggapan keluarga gimana Bung? Dulu banyak menghabiskan waktu untuk Persija. Wah, kalau dulu jadi Tanggapan Korwil, keluarga nih pas tanggapan keluarga orang tua ente lah. ya alhamdulillah orang tua karena orang tua juga orang tua gue juga senang kumpul-kumpul. Zamannya bokap itu kalau di rumah ya sering Ngobrol. pos ronda, ngobrol-ngobrol. Kalau malam minggu kadang suka main gaplean, tapi dalam rangka ronda skamling gitu. Kamling ya. Nah, kebetulan almarhumah nyokap gue itu dulu jadi sekretaris di RT. Sekretaris RT sama ketua arisan ibu-ibu. Ada omong-omongan tetangga apa tuh? Hah? Ada omong-omongan tetangga Kak? Omongan tetangga gimana? Misalkan, tuh ngapain sih lo kan untuk Persija, buat apaan sih? Banyak tetangga yang pada nanyain, lo emang itu dapat duit? Uang, iya duit gue nggak dapet di organisasi Jackmania dukung Persija. Tapi pengalaman jauh lebih banyak, gue boleh lo. Gue tanya, lo pergi kemana saat ini? Ulang, paling dia pulang kampung paling jauh ya. Ya alhamdulillah gue Pulau Sumatera udah, Kalimantan udah, Sulawesi udah, cuman Papua doang belum. Papua. Iya, berarti Pulau ntar Jawa Papua. alhamdulillah udah hampir semua, sampai Bali. Yang belum paling deretan Pulau Jawa itu Ambon, sampai ke Papua belum. Itu aja pulau itu. Yang lainnya udah alhamdulillah. Itu dia maksudnya, kalau materi duit gue nggak dapet, tapi pengalaman yang berharga dan temen yang banyak itu gue dapet. Seperti kata pepatah ya kan, pengalaman. Pengalaman. Oke, sekarang pertanyaan 3 Bung. Hal yang paling gak bisa dilupain selama away, bisa hal lucu atau yang menyedihkan? Yang nggak bisa dilupain. Yang lucu-lucu deh. Waktu itu pas away kemarin yang lucu sama yang sedih-sedih lah. Kalau yang sedih itu dia di saat kita udah capek-capek, Persija kalah, kehujanan, kelaparan itu. Bawa baju cuma satu lagi. Iya, bawa baju satu itu pernah dulu yang dicolong baju di stadion mana gue lupa tuh. Ini banyak maling. Buset, bajunya diambil. Iya, sampai tasnya hilang. Udah. Iya, salah satu anggota Jackmania hilang tuh tasnya. Jadi itu wanita lagi kehilangan pakaian dalamnya, jadi harus beli lagi. Kalau laki kan enak minjem, gue pinjem Ya, gitu. kamu muat ya. Yang sedih itu dia saat Persija kalah, kita jauh-jauh Persija kalah. Kalau yang saat senengnya bahagia ya saat Persija menang. Juara lah ya, Pak. Itu pasti seneng tuh Persija ya. menang, baik kanan maupun tandang, dan lebih bahagia lagi Persija juara. Kita bisa merayakan bersama. Iya benar-benar. Mandi di HI jangan lupa Bung. Pernah tuh. Ya kan, waktu tradisinya mandi di HI kan, Iya. ya kan, konvoy. Heeh. Oke Bung, sekarang pertanyaan nih, terakhir nih. Pernah ngerasa capek atau bosen nggak selama jadi Korwil? Waktu pas jabatan ente pernah merasain capek gak? Gue capek nih. Gasnya gini-gini doang, karena rasanya hidup gue enggak. Alhamdulillah gue 7 tahun jadi Korwil itu nggak pernah ngeluh, nggak pernah capek. Bener, semangat. Karena ya teman-teman, terutama orang-orang di sekitar gue itu, di kepengurusan gue itu, sangat mendukung gue untuk jadi Korwil. Makanya itu, kalau filosofi gue nggak kurang bagus jadi ketua dalam organisasi. Gue harus nyari sekeliling gue yang bagus. Kayak zaman gue. Terus terang nih gue jadi Korwil, gue doang mungkin yang ijazah paling kecil, gue SMA. Yang lain Bang Doni itu D3. Wakil gue Bang Doni D3. Sekretaris gue Bang Fadil S1. Bang Alung yang sekarang Korwil bendahara gue itu S1.
Buset. Jadi orang di sekeliling gue orang pintar semua. Gue doang yang mungkin yang bodoh saat itu, yang ijazah cuma paling kecil SMA. Oh, dulu SMA di mana, Bu? SMA Negeri 10. Buset, itu keren SMA Captun. Captun ya kan. Tapi ente nggak lanjut kuliah tuh ya? Enggak, gue dulu sempet daftar di IKJ karena gue seneng nulis-nulis. Oh, Nah, tapi arsitek. nggak arsitek, nulis-nulis aja, nulis-nulis tulisan bagus itu nggak diterima akhirnya. Gue pernah beli formulir dulu 97 masuk daftar IKJ, formulir dulu 175 tuh. Di tes ternyata gue pikir swasta yang penting punya duit, ternyata enggak IKJ tuh. Jadi masuk harus tes, harus jago gambar, harus jago segalanya, fisiknya harus bagus saat itu. Nggak lolos. Oke teman-teman, kita sampai di sini pembahasan terakhir udah. Semuanya udah dibahas semua, harapan dan suka dukanya selama jadi Korwil, bertugas di pusat. Jangan lupa mampir nih ke warung, apa Bung namanya, Kuproy ya? Kuproy, Warkop Kuproy. Daerah mana itu Bung? Yang ada di Jalan Kalibaru Barat. Ini kawasan percetakan semua di sini, Kalibaru Barat. Jangan lupa ya teman-teman ya, kalau mau ngopi, Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen. Indomie, Kecamatan Senen. Iya, ada kopi, SS, Indomie, cemilan-cemilan. Kornet ada kornet Bung. Kornet ada, Indomie kornet. Ada pantun gak Bung buat teman-teman ya? Wah. Buat mengakhiri acara ini. Silakan Acara kalau ini. bisa pantun. Apa kayak ente? Ya teman-teman ini aja, kalau pas lewat sini silakan mampir. Ya nggak usah beli, nggak apa-apa, kita silaturahmi, kita berdiskusi, kan sharing lah. Soal Persija, Jackmania, atau mungkin soal kehidupan ya. Ya, soal kehidupan sama. Kalau gua punya pantun sedikit nih. Jalan-jalan ke Ciseeng. Jangan lupa beli dodol. Jangan lupa di acara iseng-iseng ini. Bisa di rumah. Ya udah. Yang penting jangan lupa teman-teman like, comment, and subscribe. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.